Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Pradana. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya mengolah data untuk menjadi sebuah nilai benchmark. Nah, benchmarking itu bisa disebut sebagai sebuah tolak ukur memperbaiki proses bisnis atau membandingkan guna meningkatkan daya saing. Di sini saya sudah mempunyai dua data, yang pertama tabel 1 dan tabel 2 untuk faktor yang dinilainya sama, pelayanan, keamanan hingga jam buka. Di sini juga perusahaannya sama, PT Alpha, Beta, Charlie, dan Delta. Yang membedakannya adalah pada tabel 1 itu mempunyai nilai range 1 sampai dengan 10, sedangkan tabel 2 itu mempunyai nilai range dari 1 sampai 5. Langsung saja kita praktek bagaimana caranya untuk mengolah data-data tersebut. Kita masuk yang ke pertama. Studi kasus yang pertama. Ini saya sudah membuat tabelnya untuk mempersingkat waktu. Ini sama dengan yang ada di studi kasus pada tabel nomor 1. Nah, pada tahap yang pertama kita akan mencoba mencari total bobot dan bobot persen. Langsung saja, untuk mencari total kita menggunakan rumus sum. Buka kurung, langsung kita jumlahkan, kita drag saja, tutup kurung, setelah dapat tinggal kita tarik ke bawah untuk membersihkan waktu. Lalu kita jumlahkan kembali totalnya, sama rumusnya masih dengan sum, kita blok yang ini, lalu kita enter saja. Nah, setelah mendapat totalnya itu 220, kita pindah ke bobot. Untuk mencari bobot tersendiri itu rumusnya adalah sama dengan F4 kita bagi dengan total. Agar datanya tidak acak-acakan, kita pakai rumus absolut dengan menambahkan dolar pada setelah F. Lalu kita tekan saja enter, kita dapat hasilnya, kemudian kita tarik lagi. Lalu kita jumlahkan lagi dengan rumus yang sama masih, lalu kita blok. Nah, untuk menjadikannya persen, rumusnya sama saja, yaitu sama dengan F4 kita bagi dengan total F14, jangan lupa kita absolutkan, lalu kita kali dengan 100 sehingga kita dapat hasilnya, dan kita tarik langsung ke bawah, lalu kita jumlahkan lagi. Hasilnya 100. Kita selesai pada studi kasus yang pertama, langsung kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua di sini menjelaskan nilai-nilai yang didapat antara perusahaan yang saya ambil dari studi kasus pada tabel yang kedua. Sehingga saya buatkan tabel bersingkat waktu seperti ini, skor, dan ada skor kali bobot. Ini juga ada notes yang memberitahu kita bahwa dari nilai 1 itu bernilai sangat tidak baik, 2 tidak baik, 3 biasa, 4 baik, hingga 5 sangat baik. Nah, untuk mendapatkannya, nilai dari skor kali bobot ini kita akan menggunakan sama dengan, lalu C5 kita kali bobotnya kita pakai pada studi kasus yang pertama. Langsung saja kita enter sehingga dapat hasilnya, kita blok. Sudah dapat,
kita lakukan cara tadi, tapi ini dengan E5 kita kali hasil bobot ada. Lalu ini kita kali lagi dengan bobot, langsung saja di enter, dan PT delta yaitu I5 dikali dengan bobot di G4, langsung saja enter. Sehingga kita dapat nilainya. Kita tarik lagi, kita dapatkan. Lalu kita jumlahkan seluruh nilai ini dengan menggunakan rumus SAM. Enter, ulangi lagi, kita blok, lalu kita enter lagi. Juga kita jumlahkan, blok saja. Setelah selesai pada studi kasus yang kedua, kita akan lanjut ke studi kasus yang ketiga. Nah, pada studi kasus yang ketiga ini kita akan mencari skor tertinggi dan skor terendahnya dari tiap-tiap perusahaan ini. Nah, yang kita pakai di sini rumusnya adalah untuk mencari skor tertinggi kita tulis nilai max. Kita buka kurung, lalu kita tulis saja, karena kita akan ambil nilai dari yang skor kali bobotnya. Kita klik lalu kita pencet kontrol saja agar kita bisa memilih mana saja yang akan kita masukkan untuk mencari nilai tertinggi. Setelah itu tutup kurung, ternyata didapat, kita tarik ke bawah, dapat. Dan sekarang kita mencari skor terendah dengan memasukkan rumus min, buka kurung, kita lakukan seperti yang tadi, kita klik, kita pencet kontrol, lalu kita tambahkan yang lain, lalu tutup kurung, lalu kita dapat nilainya. Ini adalah nilai tertinggi di antara data di sini ya. Setelah ini kita akan membuat grafik untuk mempermudah kita bagaimana caranya menentukan nilai benchmark. Datanya kita sembunyikan saja ini dulu, karena yang akan kita ambil adalah nilai skor yang kali bobot. Kita hide saja ya, di sini kita hide semua. Kita ulang. Setelah itu kita hide. Nah, setelah muncul kayak gini, kita akan crop semua yang ada di sini, kecuali yang total skor dan nilai tertinggi.
Ada. Oke, kita pilih mana yang mau kita coba. Oke, muncul. Kita ganti jadi nilai dance market. Nah itu ini kita edit. Jadi PT Alpha. Merubah. Oke, kemudian kita dengan kita select data lalu kita ke edit, kita klik saja untuk merubah namanya di D3 hingga dia berubah apa. Nah ini kita ubah juga ini yang terakhir jawatan. Deltanya saja. Oke, selesai. Dari sini kita sudah dapat grafiknya dan kita bisa simpulkan bahwa PT Alpha dia unggul pada jam buka, mutu produk, harga jual hingga kebersihan. Sedangkan Beta dia mempunyai keunggulan di keberagaman produk. Sedangkan PT yang Charlie ini dia mempunyai keunggulan di keamanannya, sedangkan Delta dia mempunyai keunggulan di mutu produk. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.